Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui barudak kelas genep dina pangajaran bahasa Sunda pelajaran kahiji. Sata acana hayu urang sami-sami maca doa kangge kaslametan urang sadayana. Baca doa di kawitan. Rengse alhamdulillahirabbil alamin. Barudak kelas genep atau anak-anak kelas genap, kumaha kabarna? Kita jawab alhamdulillah pangesto, gitu ya untuk jawaban ketika ditanya kabarnya. Anak-anak kelas 6, hari ini materi dalam pelajaran bahasa Sunda kita akan melancarkan dulu pelafalan pengucapan untuk huruf vokal E. Huruf E dalam bahasa Sunda itu ada 3 pengucapan. Nah, di sini sudah dibagi menjadi tampilannya itu E-nya itu ada 3, satu E curek, yang kedua E pepet, yang ketiga E. Kalau kalian kebanyakan membaca E itu jadi EU ya. Nah, sekarang kita sama-sama untuk belajar bagaimana cara pengucapan huruf E. E yang pertama ini adalah E curek. Contoh untuk membaca E curek ini di sini disediakan kata ember. Jadi E benar-benar E murni ya, ember. Merah dan ditandai dengan ada tanda petik di atas huruf E ini. Ya, ini disebutnya curek. Yang kedua E pepet. Contoh katanya kata mesin, bukan mesin tapi mesin. Terus kata keduanya itu belajar, bukan belajar. Kalau belajar berarti penulisannya menggunakan huruf E curek ini. Dan satu lagi katanya itu belang, bukan belang ya, tapi belang. Nah, ini untuk huruf E pepet namanya, tidak ada curugnya, berarti ini E pepet. Pembacaannya, pengucapannya seperti tadi, belajar, belang, mesin. Nah, huruf E yang ketiga itu ada tambahannya huruf vokal yaitu U. Dibacanya itu, pengucapannya itu E. Contoh katanya itu peyem, bukan peyeum ya, tapi peyem. Dan satu kata lagi, peting. Apa ya arti peting? Ya, malam ya. Peting itu malam dalam bahasa Sunda. Peyem itu tape. Nah, di sini Bapak menyediakan satu contoh kata yang ditulis beber. Ya, kalau dibaca seperti biasa beber. Kita gunakan ketiga jenis huruf E yang tadi, yang satu yang pakai curek. Nah, ketika dibaca ada E curek di sini berarti dibacanya adalah beber. Beber ya. Dan di sini huruf E pepet. Nah, E pepet ini berarti dibacanya beber, beber. Beda ya pengucapannya. Yang terakhir yang ada U-nya yaitu E, beber. Nah, bisa membedakan sekarang bagaimana cara membaca E dalam bahasa Sunda, yaitu ada 3. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita coba membaca di sini. Silahkan di pause terlebih dahulu videonya, kalian baca sampai terakhir. Nanti kita bandingkan dengan pengucapan yang akan Bapak lakukan. Silahkan pause dulu. Para wargi saderek sadaya, ayeuna urang mayunan tahun kadua mangsa sasalat COVID-19. Seueur sektor anu keuna pangaruhna. Salah sahijina widang atikan. Cik baraya naonnya bentena sakola dina usum sasalad. Leres sadayana kedah online. Diajar teu tiasa patepang langsung sareng bapak ibu guru. Patepang lawungna dina laptop atawa HP. Nah,
Begitu cara membaca yang benar ya. Cuma di sini mohon maaf ada kesalahan nih, sektor harusnya curug ya. Itu perbedaannya. Nanti perbandingan sudah betul atau tidak. Kalau ada yang belum sama diperbaiki lagi ya. Selanjutnya, nah di sini menulis awalan. Materinya kita menulis awalan. Ada menulis awalan di. Awalan di penulisannya disatukan dengan kata yang mengikutinya. Awalan di dapat membentuk kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Ada dua kata kerja ketika diawali dengan di, aktif dan pasif. Kata kerja atau kata yang diawali dengan awalan di adalah sesuatu pekerjaan atau perilaku yang disengaja, jadi sengaja dilakukan. Kalau misalkan menggunakan awalan di. Di sini ada contoh beberapa kata, atau dalam bahasa Sunda kata itu adalah kecap. Awas, ini pembacanya beda lagi. Kecap, bukan kecap. Beda ya. Kecap itu kata, kecap itu sejenis makanan yang manis itu. Di sini ada kata ajar. Ajar menggunakan awalan di, jadi diajar, atau terjemahnya itu belajar ya. Baju, dibaju, berbaju atau memakai baju, berarti sengaja memakai baju. Nah, tadi kan di sini disengaja. Gawe, digawe, atau dalam bahasa Indonesia bekerja. Sapatu ditambah awalan di, imbuhan, atau dalam bahasa Sunda ini disebutnya rarangken ya. Awalan ini disebutnya rarangken. Sapatu di sapatu, bersepatu atau memakai sepatu. Nah, contoh kalimatnya dari kata kerja aktif ini biar kalian lebih paham lagi. Kuring ker di baju. Kuring di sini adalah subjek. Nah, untuk kata kerja aktif, subjek itu berada di depan kata kerjanya, di depannya. Nah, subjek ini berada di depan kata kerjanya. Kata kerjanya ini di baju. Nah, kalau aktif berarti si subjeknya ada di depan kata kerjanya. Saya sedang memakai baju, atau berbaju, atau memakai baju. Artinya seperti itu. Satu lagi contohnya, di sini ada subjek. Nah, di sini objeknya. Diajar kata kerjanya ya. Adi ker diajar nulis. Nah, ini perbedaannya kata kerja aktif, subjeknya berada di depan kata kerjanya. Sekarang kita lanjutkan. Awalan di membentuk kata kerja pasif. Pasif. Ala. Tambahan awalan di, jadi diala artinya dipetik atau diambil. Beli, dibeli, atau dibeli dalam bahasa Indonesia ya. Carek, dicarek, dilarang atau diperingati. Cokot, dicokot, diambil. Oh, ini kata kerja pasif ya. Ini bukan aktif tapi pasif. Objeknya berada di depan kata kerja. Ini objeknya nih. Subjeknya ada di belakang. Ini kata kerjanya. Buah jambu diala ku maman. Ini pasif ya. Buku dibeli ku mama. Ini kata kerjanya, ini objeknya, ini subjeknya. Jadi subjeknya berada di belakang kata kerjanya. Nah, itu perbedaan antara kata kerja pasif dan aktif. Mudah-mudahan paham ya sampai sini. Kita lanjutkan ke menulis awalan para. Awalan para penulisannya disatukan dengan kata yang mengikutinya. Awalan para membentuk kata benda. Biasanya awalan para ini menyatakan banyaknya orang atau banyaknya subjek ya. Misalkan di sini ada katanya itu tamu.
para tamu. Para tamu ini artinya berarti tamu-tamu. Ya, tamunya banyak sekali berarti tamunya. Di sini ada kata camat. Diberi awalan para, jadi para camat. Dalam bahasa Indonesia itu berarti camat atau artinya camat. Para camat itu berarti artinya camat. Begitupun dengan pamilon. Para pamilon, peserta penataran. Jadi para peserta banyak sekali ya. Berarti murid, para murid. Murid di sini berarti ya. Itu untuk awalan para. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita coba untuk melengkapi kalimat yang tidak lengkap di sini. Sudah dikosongkan. Jawaban ini ada di pilihan jawaban di sini. Di sini ada 6 jawaban. Di sini ada 5 pertanyaan. Di sini kalian berarti harus sangat teliti untuk memilih jawaban dalam melengkapi kalimat yang tidak lengkap ini. Nah, di bawah sudah dibuatkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Silakan di-pause, atau yang sudah mempunyai bukunya silakan ditulis. Di sini latihan soalnya cukup 5 saja ya. Oke, dilanjutkan saja ke materi selanjutnya. Sekarang yaitu materi tentang memahami jenis kata. Kata itu tadi sudah Bapak sampaikan artinya kecap. Bukan kecap ya, tapi kecap. Kata yang pertama kata kerja, kata yang kedua yaitu kata bilangan. Kata kerja atau kecap pagawean, kata bilangan atau kecap bilangan. Bilangan dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia sama saja, bilangan. Kita lanjut saja. Kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja itu kata yang menunjukkan perilaku manusia atau makhluk lainnya. Nah, di sini sudah tertera beberapa kosakata tentang kata kerja dan berikut terjemahannya. Silakan dibaca, silakan dihafal juga biar pembendaharaan kata bahasa Sunda kalian lebih banyak lagi ya. Silakan untuk dibaca dan dipahami apa artinya dari kata-kata di sini. Di sini ada kata dasarnya itu kata dahar, artinya makan, ditambahan awalan nga. Jadi ngadahar atau memakan. Tinggal itu saja. Di sini masih ada nga. Ciwit, cubit, nyiwit berarti mencubit. Tertibnya lumpat, lari, lalumpatan berarti berlarian. Ini dihafalkan saja. Ini saja yang ini kata dasarnya saja, hanya diingat-ingat sama kalian. Kita lanjutkan lagi. Kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? Kata yang dalam kalimat membutuhkan objek. Ini membutuhkan objek. Nih, objek. Kuring, neangan, pulpen, nu, leungit. Artinya saya sebagai subjek, neangan itu sebagai predikat, pulpen itu sebagai objek. Ya, ini sangat diperlukan sekali objek. Kalau misalkan tidak ada objeknya, jadi rancu ya. Berarti saya mencari tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Nah, ini kata kerja transitif. Jadi kata yang dalam kalimat membutuhkan objek. Ngadiukan atau menduduki. Usep ngadiukan permen karet. Nah, di sini seharusnya ada curug. Ya. Usep menduduki permen karet. Kalau misalkan Usep menduduki apa? Jadi pertanyaan kan, Usep menduduki apa? Menduduki duren atau menduduki batu atau menduduki apa? Objeknya tidak ada kalau misalkan ini jadi kata kerja transitif ini sangat membutuhkan objek ya. Itu kita lanjutkan sekarang kata kerja intransitif. Nah, yang ini tidak membutuhkan objek. Subjek dan predikat saja itu sudah cukup. Kuring telem, saya menyelam. Kalau menyelam ya sudah jelas berarti dalam air, tidak mungkin dalam pasir ya kalau menyelam. Manehna seuri, sudah jelas. Cukup menjadi sebuah makna dalam kalimat ini. Manehna seuri atau ia tertawa. Boleh ada objek. Walaupun tidak ada objek, ini sudah menjadi sebuah kalimat
ditambah objek lagi berarti sudah menjadi kalimat yang lengkap. Ia tertawa terbahak-bahak, misalkan seperti itu ya. Dadan diuk. Diuk bisa berarti di kursi. Kalaupun tidak ada objeknya, ini sudah menjadi sudah bermakna ya dalam kalimatnya. Nah, itu perbedaan kata kerja intransitif dan kata kerja transitif. Sekarang kata bilangan, tadi itu kan kata kerja, sekarang kata bilangan. Apa sih kata bilangan? Kata yang menunjukkan jumlah atau tingkatan. Jumlah atau tingkatan. Jumlah itu bisa kita lihat perbedaannya dengan tempatnya di sini. Jumlah, misalkan kita mempunyai uang 10.000 atau 10.000. Punya uang 1 juta atau 1 juta. Nah, itu jumlah. Punya beras misalkan 10 kilo, itu sekilo satuan ya, tapi di sini jumlahnya itu 10. Punya mangga 100, nah, itu jumlah. Tapi kalau yang kata bilangan tempat berarti menunjukkan tempat, posisi ya, berarti di sini kahiji berarti pertama, menunjukkan peringkat, tempat gitu kan, peringkat atau posisi. Terus misalkan dalam sebuah balapan, Michael Schumacher balap finish di posisi K3, tidak, mungkin K, jadi pakai K awalannya, hurufnya itu pakai awalan K untuk menyatakan bilangan tempat atau posisi ya dalam kata bilangan ini. Nah, begitu materi perbedaan atau tentang kata ini. Ada kata kerja tadi, kecap pegawaian atau kata bilangan atau kecap bilangan. Selanjutnya ini ada tugas. Nah, tugas yang tadi membaca di awal silahkan divideokan, dibaca kalimat ini atau paragraf ini, nanti dikirimkan ke Bapak Ibu guru kelasnya ya. Nanti kita akan koreksi apakah sekarang sudah bisa membedakan mana e curek, mana e pepet, dan mana e dalam pengucapan huruf vokal e. Nah, itu saja teman-teman kelas 6 untuk materi bahasa Sunda di pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami untuk materi kali ini dan bisa menerapkannya. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.